Pernah gak kamu merasa semua orang butuh kamu, tapi saat kamu sendiri lelah, kamu bingung harus bersandar ke siapa? Kamu kerja, kamu mikir uang, kamu mikir keluarga, kamu mikir kebutuhan rumah, kamu mikir masa depan, kamu mikir orang tua, kamu mikir pasangan, kamu mikir anak, kamu mikir semua orang. Sampai lupa mikir tentang dirimu sendiri. Dan yang paling berat, kamu gak selalu punya pilihan untuk berhenti. Karena kalau kamu berhenti, rasanya semuanya ikut berhenti. Kalau kamu capek, rasanya rumah ikut goyah. Kalau kamu lelah, rasanya banyak orang ikut kehilangan arah. Maka kamu terus memaksa diri, terus terlihat kuat, terus bilang gak apa-apa. Padahal dalam hati kamu cuma ingin ada yang bilang kamu juga boleh istirahat. Kalau kamu sedang ada di fase itu, malam ini dengarkan ini pelan-pelan. Sebelum kita mulai, aku mau kamu berhenti sebentar. Ya, sebentar saja. Tarik nafas pelan, tahan sebentar, lalu hembuskan perlahan. Sekali lagi, tarik nafas, rasakan udara masuk pelan-pelan dan lepaskan. Malam ini, kamu gak perlu menjadi kuat dulu. Gak perlu langsung mencari solusi. Gak perlu langsung menghitung semua beban yang belum selesai. Cukup duduk tenang atau berbaring dengan nyaman. Kalau kamu mau, pejamkan mata sebentar. Biarkan bahumu turun perlahan. Biarkan rahangmu lebih rileks. Biarkan nafasmu berjalan lebih pelan. Untuk beberapa menit ke depan, kamu tidak harus menjadi tulang punggung siapa-siapa dulu. Kamu tidak harus menjadi penyelamat, kamu tidak harus menjadi orang yang selalu bisa. Di sini, kamu boleh menjadi manusia biasa, manusia yang lelah, manusia yang penuh pikiran, manusia yang selama ini terlalu sering menahan sendiri. Kalau kamu sudah siap, kita mulai pelan-pelan. Orang yang menjadi tulang punggung keluarga sering tidak diberi ruang untuk rapuh. Bukan karena orang lain jahat, tapi karena semua orang sudah terbiasa melihat dia kuat, terbiasa melihat dia bisa, terbiasa melihat dia menyelesaikan masalah, terbiasa melihat dia tetap jalan. Apapun yang terjadi, akhirnya ketika dia lelah, orang lain tidak sadar. Ketika dia diam, orang lain mengira biasa saja. Ketika dia mulai berubah, orang lain mengira dia hanya sedang sibuk. Padahal mungkin di dalam dirinya sudah penuh pikiran, penuh tekanan, penuh rasa takut, penuh rasa tidak enak, penuh rasa bersalah, penuh pertanyaan. Sampai kapan aku harus sekuat ini? Dan yang paling menyakitkan, kadang orang yang paling banyak menanggung justru paling jarang ditanya dengan sungguh-sungguh. Bukan ditanya uangnya cukup enggak? Bukan ditanya sudah bayar ini belum? Bukan ditanya kapan bisa bantu lagi? Tapi ditanya, kamu sendiri gimana? Kamu capek gak? Kamu masih sanggup gak? Ada yang bisa aku bantu gak? Pertanyaan sederhana seperti itu kadang sangat jarang datang. Maka orang yang menjadi tulang punggung keluarga belajar menyimpan semuanya sendiri. Dia tidak ingin merepotkan, tidak ingin membuat orang lain khawatir, tidak ingin terlihat lemah.
tidak ingin membuat rumah terasa semakin berat. Akhirnya, dia menjadi tempat bersandar banyak orang, tapi tidak punya tempat untuk bersandar. Dia menjadi rumah untuk orang lain, tapi sering tidak punya rumah untuk dirinya sendiri. Kalau kamu merasa seperti ini, aku ingin kamu dengar pelan-pelan. Kamu tidak salah karena mereka atau merasa lelah. Kamu tidak lemah karena ingin dimengerti. Kamu tidak gagal karena ada hari-hari ketika kamu merasa tidak sanggup. Kamu manusia, dan bahkan manusia yang paling kuat pun tetap butuh tempat untuk berhenti. Menjadi tulang punggung keluarga tidak hanya berat karena uang, tapi juga karena rasa takut. Takut tidak cukup, takut gagal, takut tidak bisa memenuhi harapan, takut orang tua kecewa, takut pasangan kecewa, takut anak mereka merasa kurang, takut keluarga melihat kamu tidak mampu, takut semua perjuanganmu tetap tidak cukup. Dan rasa takut ini sering lebih melelahkan daripada kerja itu sendiri. Karena kerja punya jam, tapi pikiran kadang tidak punya jam pulang. Bahkan ketika tubuh sudah rebahan, kepala tetap bekerja, menghitung, mengira-ngira, mencari cara, memikirkan kemungkinan buruk, membayangkan kalau nanti tidak cukup, membayangkan kalau ada kebutuhan mendadak, membayangkan kalau semuanya tidak berjalan sesuai rencana. Dan di tengah semua itu, kamu tetap harus terlihat biasa saja. Karena kamu tidak ingin orang lain panik, kamu tidak ingin membuat suasana rumah berat, kamu tidak ingin menularkan rasa takutmu, maka kamu simpan sendiri, kamu telan sendiri, kamu hadapi sendiri. Tapi semakin lama disimpan, rasa takut itu bisa berubah menjadi sesak. Dan kadang yang membuat seseorang menangis bukan karena dia tidak punya uang hari itu, tapi karena dia merasa sendirian dalam memikirkan semuanya. Dia merasa tidak boleh gagal, tidak boleh salah langkah, tidak boleh berhenti, tidak boleh lemah. Padahal hidup tidak pernah memberi jaminan bahwa semua hal akan selalu berjalan rapi. Kita bisa berusaha sebaik mungkin, tapi tetap ada hal yang di luar kendali. Maka malam ini, tolong ingat satu hal. Tugasmu adalah berusaha, bukan mengontrol seluruh masa depan. Tugasmu adalah bertanggung jawab, bukan menyiksa diri sampai kehilangan nafas. Tugasmu adalah mencintai keluarga, bukan membuktikan bahwa kamu harus sempurna. Kamu boleh takut, tapi jangan biarkan rasa takut membuatmu lupa bahwa kamu juga butuh dirawat. Ada satu perasaan yang sering menempel pada orang yang menjadi tulang punggung keluarga. Rasa bersalah. Saat tidak bisa memberi lebih, merasa bersalah. Saat harus menolak permintaan keluarga, merasa bersalah. Saat ingin membeli sesuatu untuk diri sendiri, merasa bersalah. Saat ingin istirahat, merasa bersalah. Saat tidak bisa membantu saudara, merasa bersalah. Saat uang hanya cukup untuk kebutuhan pokok, merasa bersalah. Seolah-olah seluruh kebahagiaan keluarga berada di tangannya. Seolah-olah kalau ada yang kurang, semuanya salah dia.
Padahal tidak selalu begitu. Kamu bisa bekerja keras dan tetap ada kebutuhan yang belum terpenuhi. Kamu bisa berusaha hemat dan tetap ada. Kamu bisa mencintai keluarga dan tetap tidak selalu mampu memberi semua yang mereka inginkan. Itu bukan berarti kamu gagal. Itu berarti hidup memang tidak selalu mudah. Tapi orang yang menjadi tulang punggung keluarga sering sulit menerima itu. Karena dia merasa harus selalu bisa, harus selalu ada, harus selalu membantu, harus selalu memberi, harus selalu menemukan jalan. Dan ketika dia tidak bisa, dia menyalahkan diri sendiri. Padahal kamu juga punya batas. Tenagamu terbatas, waktumu terbatas, penghasilanmu terbatas, kondisimu juga punya batas. Mencintai keluarga bukan berarti kamu harus menghapus dirimu sendiri. Bertanggung jawab bukan berarti kamu tidak boleh punya kebutuhan pribadi. Menjadi tulang punggung bukan berarti kamu tidak boleh merasa berat. Kamu boleh berkata, "Aku belum bisa." Kamu boleh berkata, "Kita tunda dulu." Kamu boleh berkata, "Aku butuh istirahat." Kamu boleh berkata, "Aku sedang berusaha, tapi aku juga punya batas." Kalimat seperti itu mungkin sulit diucapkan, terutama kalau selama ini kamu terbiasa menjadi orang yang selalu mengiyakan. Tapi pelan-pelan, kamu perlu belajar bahwa batas bukan tanda kamu tidak sayang. Batas adalah cara agar kamu tetap bisa bertahan lebih lama, tanpa harus diam-diam. Kadang tekanan menjadi semakin berat karena kamu membandingkan hidupmu dengan hidup orang lain. Melihat orang lain lebih cepat sukses, lebih mapan, lebih bisa membahagiakan keluarga, lebih bisa memberi banyak hal, lebih bisa membeli rumah, lebih bisa liburan, lebih bisa membantu orang tua. Lalu kamu melihat dirimu sendiri dan merasa kecil, merasa lambat, merasa gagal, merasa belum cukup. Padahal kamu tidak tahu seluruh cerita mereka. Kamu tidak tahu bantuan apa yang mereka punya. Kamu tidak tahu beban apa yang tidak mereka ceritakan. Kamu tidak tahu utang apa yang mereka sembunyikan. Kamu tidak tahu tanggungan apa yang berbeda. Kamu tidak tahu luka apa yang mereka bawa. Setiap keluarga punya kondisi berbeda. Ada yang menanggung orang tua, ada yang menanggung saudara, ada yang harus mulai dari nol, ada yang punya pasangan yang mendukung, ada yang harus berjuang sendiri, ada yang punya bantuan, ada yang tidak punya siapa-siapa. Jadi tidak adil kalau kamu membandingkan perjalananmu dengan orang yang bebannya berbeda. Mungkin kamu belum sejauh mereka, tapi mungkin beban yang kamu bawa jauh lebih berat. Mungkin langkahmu terlihat pelan, tapi kamu sedang berjalan sambil membawa banyak tanggung jawab. Mungkin hidupmu belum terlihat berhasil, tapi kamu sedang menjaga banyak hal agar tetap berdiri. Dan itu bukan sesuatu yang kecil. Jangan menghina perjuanganmu sendiri hanya karena hasilnya belum terlihat indah. Jangan menganggap dirimu gagal hanya karena hidup orang lain terlihat lebih cepat. Kamu punya jalanmu sendiri, dan kadang
orang yang terlihat paling pelan sebenarnya sedang paling kuat bertahan. Menjadi tulang punggung keluarga sering membuat seseorang merasa harus memberi yang terbaik. Dan itu wajar. Kita ingin keluarga hidup nyaman, kita ingin anak punya kesempatan, kita ingin orang tua merasa tenang, kita ingin pasangan tidak terlalu berat, kita ingin rumah terasa aman. Tapi kadang, keinginan memberi yang terbaik berubah menjadi tekanan untuk terlihat mampu. Takut terlihat miskin, takut terlihat gagal, takut dianggap tidak bisa mengangkat keluarga, takut dibandingkan dengan orang lain. Akhirnya, kita memaksakan diri, mengambil cicilan yang berat, membeli sesuatu yang sebenarnya belum sanggup, menerima semua permintaan, menutup gengsi dengan uang yang sebenarnya terbatas. Padahal keluarga yang sehat tidak selalu harus terlihat mewah. Rumah yang tenang lebih berharga daripada rumah yang penuh barang tapi penuh tekanan. Makan sederhana tapi tidak membuat hati panik. Lebih baik daripada makan mewah tapi besoknya bingung bayar tagihan. Hidup sederhana bukan tanda kalah. Hidup sederhana bisa menjadi bentuk kebijaksanaan. Karena kamu sedang memilih ketenangan jangka panjang daripada pengakuan sesaat. Tidak semua yang diinginkan harus dimiliki sekarang. Tidak semua permintaan harus dipenuhi hari ini. Tidak semua standar orang lain harus kamu ikuti. Kamu boleh menurunkan gengsi. Kamu boleh berkata, kita hidup sesuai kemampuan dulu. Kamu boleh memilih tenang meskipun hidupmu tidak terlihat hebat di mata orang lain. Karena pada akhirnya, yang kamu butuhkan bukan tepuk tangan orang luar. Yang kamu butuhkan adalah rumah yang tidak membuatmu takut pulang. Keluarga yang bisa saling memahami dan hati yang masih punya ruang untuk bernafas. Kadang orang lupa, yang kuat juga butuh dikuatkan, yang mencari nafkah juga butuh ditenangkan, yang mengurus keluarga juga butuh dipahami, yang menjadi penopang juga butuh dipeluk. Kalau kamu adalah tulang punggung keluarga, mungkin kamu sering merasa harus mengurus semuanya. Tapi kamu juga boleh meminta kerjasama. Bukan selalu dalam bentuk uang. Dukungan bisa berupa pengertian. Tidak menuntut terlalu banyak. Tidak boros tanpa sadar. Tidak mengecilkan rasa lelahmu. Tidak menyalahkan saat kondisi belum ideal. Tidak membuatmu merasa sendirian. Kadang dukungan juga bisa berupa kalimat sederhana. Terima kasih sudah berusaha. Aku tahu ini berat. Kita hadapi bareng-bareng. Kamu gak sendirian. Kalimat seperti itu mungkin tidak langsung membayar tagihan, tapi bisa mengurangi rasa sepi. Dan rasa tidak sendirian kadang membuat seseorang kuat sedikit lebih lama. Kalau kamu punya keluarga, pasangan, atau orang terdekat, mungkin kamu bisa mulai membicarakan bebanmu pelan-pelan. Bukan dengan marah, bukan dengan menyalahkan, tapi dengan jujur. Aku akhir-akhir ini capek. Aku takut tidak bisa memenuhi semuanya. Aku butuh kita lebih hebat dulu. Aku butuh kamu memahami kondisiku. Aku ingin kita jadi tim.
Tidak semua orang langsung mengerti, tapi kalau tidak pernah dibicarakan, mereka mungkin akan terus mengira kamu baik-baik saja. Dan kamu akan terus merasa sendirian. Jadi pelan-pelan beri ruang untuk bicara. Karena tanggung jawab keluarga memang berat, tapi akan lebih berat lagi kalau semuanya dipikul sendirian dalam diam. Kadang kamu merasa gagal karena belum bisa memberi semua yang kamu inginkan. Belum bisa membahagiakan orang tua sepenuhnya. Belum bisa memenuhi semua kebutuhan anak. Belum bisa membeli rumah yang nyaman. Belum bisa menabung banyak. Belum bisa bebas dari utang. Belum bisa membuat keluarga hidup tenang. Tapi coba lihat dengan lebih lembut, apakah kamu benar-benar tidak bertanggung jawab? Atau kamu hanya sedang berjuang dalam keadaan yang tidak mudah? Karena bertanggung jawab bukan berarti selalu berhasil. Bertanggung jawab berarti kamu tetap mencoba, tetap hadir, tetap mencari cara, tetap memikirkan keluarga, tetap berusaha memperbaiki, tetap tidak lari dari kewajiban. Mungkin hasilnya belum sempurna, tapi usahamu nyata. Mungkin kamu belum bisa memberi banyak, tapi kamu tetap memberi apa yang kamu bisa. Mungkin kamu masih sering khawatir, tapi kamu belum menyerah. Dan itu penting. Jangan ukur nilai dirimu hanya dari jumlah uang yang bisa kamu bawa pulang. Jangan ukur kasih sayangmu hanya dari barang yang bisa kamu beli. Jangan ukur keberhasilanmu hanya dari standar orang lain. Ada bentuk tanggung jawab yang tidak terlihat. Bangun pagi meski lelah, tetap bekerja meski pikiran penuh. Menahan keinginan pribadi demi kebutuhan keluarga. Mencari jalan saat keadaan sulit. Tidak menyerah meski banyak tekanan. Itu semua bentuk tanggung jawab. Dan meskipun tidak selalu dipuji, itu tetap berharga. Menjadi tulang punggung keluarga bisa membuat seseorang lupa dirinya sendiri. Lupa istirahat, lupa makan dengan tenang, lupa punya keinginan pribadi, lupa punya mimpi sendiri, lupa bahwa dia juga manusia. Bukan hanya alat untuk memenuhi kebutuhan orang lain. Kamu mungkin terlalu sering bertanya, keluarga butuh apa? Orang tua butuh apa? Anak butuh apa? Pasangan butuh apa? Rumah butuh apa? Tapi jarang bertanya, aku sendiri butuh apa? Padahal kamu juga penting. Kesehatanmu penting. Ketenanganmu penting. Tidurmu penting. Perasaanmu penting. Kalau kamu terus mengabaikan diri, lama-lama kamu bisa habis. Dan orang yang habis akan sulit memberi dengan sehat. Dia mungkin tetap memberi, tapi sambil menyimpan marah. Dia tetap membantu, tapi sambil merasa pahit. Dia tetap hadir, tapi hatinya sudah jauh. Maka merawat diri bukan egois. Merawat diri adalah cara agar kamu tetap bisa bertahan. Mungkin kamu tidak punya banyak waktu, tapi carilah sedikit ruang. 10 menit untuk diam, makan tanpa terburu-buru, tidur sedikit lebih cukup. Menolak satu beban yang sebenarnya tidak sanggup kamu ambil. Berbicara jujur dengan orang yang terdekat,
menulis isi kepala, berdoa dengan lebih tenang, duduk sebentar tanpa merasa bersalah. Kecil tapi penting, karena kamu bukan mesin, kamu bukan dompet berjalan, kamu bukan hanya penanggung jawab. Kamu adalah manusia, dan manusia perlu dirawat. Sekarang, aku mau kamu mendengarkan beberapa kalimat ini pelan-pelan. Tidak perlu langsung percaya, tidak perlu memaksa hati langsung tenang. Cukup dengarkan, biarkan kalimat ini menemani malam kamu. Aku boleh merasa lelah, aku boleh merasa takut, aku boleh merasa penuh. Aku tidak gagal hanya karena belum bisa memenuhi semuanya. Aku tidak lemah hanya karena aku ingin istirahat. Aku tidak buruk hanya karena aku punya batas. Aku sedang berusaha. Aku sedang bertahan. Aku sedang melakukan yang terbaik. Dengan tenaga yang aku punya hari ini, akan semua masalah malam ini. Aku tidak harus memikirkan seluruh masa depan sekarang. Aku boleh bernafas. Aku boleh berhenti sebentar. Aku boleh meminta dukungan. Aku boleh hidup sederhana tanpa merasa kalah. Aku boleh berkata belum bisa. Aku boleh berkata kita tunda dulu. Aku boleh menjaga diriku tanpa merasa bersalah. Aku mencintai keluargaku, tapi aku juga perlu mencintai diriku sendiri. Aku bertanggung jawab, tapi aku tidak harus sempurna. Aku kuat, tapi aku juga manusia. Malam ini, aku melepaskan sedikit beban. Aku melepaskan sedikit rasa bersalah. Aku melepaskan sedikit ketakutan bahwa semuanya harus kupikul sendiri. Aku memilih bernafas. Aku memilih tenang. Aku memilih percaya bahwa besok bisa kuhadapi pelan-pelan. Dan untuk malam ini, itu sudah cukup. Mungkin setelah mendengar semua ini, masalahmu belum selesai. Tagihan masih ada, kebutuhan masih ada, tanggung jawab masih ada. Orang-orang masih bergantung padamu, dan hidup besok tetap harus dijalani. Tapi semoga malam ini hatimu lebih sedikit ringan, karena kamu mulai ingat bahwa kamu tidak harus membenci dirimu dalam proses ini. Kamu bisa mulai menata ulang, bukan langsung semuanya, tapi satu persatu. Mulai dari mencatat beban yang paling mendesak, mulai dari bicara jujur dengan keluarga, mulai dari mengurangi tekanan yang tidak perlu, mulai dari menurunkan gengsi, mulai dari hidup sesuai kemampuan, mulai dari meminta kerjasama, mulai dari memberi diri sendiri waktu istirahat, mulai dari berhenti menyalahkan diri setiap malam. Karena orang yang menjadi tulang punggung keluarga tidak selalu butuh nasihat keras. Karena dia hanya butuh ruang untuk merasa dipahami. Dia hanya butuh diingatkan bahwa dia juga manusia, bahwa dia boleh capek, bahwa dia tidak harus sempurna, bahwa dia tidak sendirian sepenuhnya, dan bahwa perjuangannya, meski tidak selalu terlihat, tetap sangat berarti. Sekarang kita pelankan semuanya.
lagi menghitung semua beban malam ini. Tidak perlu lagi memaksa diri menemukan semua solusi sekarang. Tidak perlu lagi menyalahkan diri karena belum bisa memberi semuanya. Cukup rasakan nafasmu, masuk perlahan, keluarkan perlahan. Rasakan tubuhmu ada di sini. Rasakan malam yang mulai lebih tenang. Kamu aman. Kamu boleh berhenti sebentar. Kamu boleh lelah. Kamu boleh tidak punya jawaban lengkap malam ini. Apa yang belum selesai hari ini boleh menunggu sampai besok. Apa yang belum bisa kamu penuhi boleh kamu susun lagi pelan-pelan. Apa yang terasa terlalu berat tidak harus kamu angkat sendirian malam ini. Untuk sekarang, cukup bernafas, cukup hadir, cukup izinkan tubuh dan hatimu beristirahat sebentar. Karena kamu sudah berjuang seharian dan kamu juga layak tenang. Kalau kamu sudah sampai di bagian ini, terima kasih sudah bertahan sampai hari ini. Mungkin hari ini tidak mudah. Mungkin kamu terlalu banyak memikirkan keluarga. Mungkin kamu terlalu banyak menahan rasa takut. Mungkin kamu terlihat kuat di luar, padahal di dalam ada banyak hal yang sedang kamu pikirkan sendirian. Tapi satu hal yang perlu kamu ingat, kamu masih di sini, dan itu sudah lebih dari cukup. Gak semua hal harus selesai malam ini, gak semua beban harus kamu pikul sekarang, gak semua kekurangan harus membuatmu merasa gagal. Kadang, yang kamu butuhkan bukan menjadi lebih kuat, bukan memaksa diri lebih keras, bukan menanggung semuanya dalam diam. Kadang yang kamu butuhkan cuma istirahat. Jadi malam ini, izinkan dirimu tenang, izinkan dirimu berhenti sejenak. Tarik nafas pelan dan lepaskan. Apapun yang terjadi hari ini, kamu sudah melakukan yang terbaik. Dan besok, kita bisa mulai lagi pelan-pelan. Menata yang bisa ditata, mengurangi yang bisa dikurangi, membicarakan yang perlu dibicarakan, dan menghadapi hidup satu langkah kecil demi satu langkah kecil. Selamat malam, jaga dirimu baik-baik, jaga keluargamu dengan lembut, tapi jangan lupa jaga dirimu juga. Malam Sehat TV, tempat kamu pulang tanpa harus menjelaskan apa-apa.